Kalau kita berbicara inkarnasi, memang bukan hanya Injil Yohanes yang mencatat itu, tapi memang lebih banyak Yohanes mencatat itu. Dalam surat-surat ada banyak sekali teks yang membicarakan tentang inkarnasi. Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 4, pasal Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia misalnya. Itu jelas, Yohanes pasal 1 14, kemudian 1 Korintus 15 misalnya ya. Ada juga 1 Korintus 15 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 17, kemudian Galatia pasal 2 ayat 21 juga itu dijelaskan. Dan beberapa teks yang lain, misalnya seperti tadi yang saya sebut juga, Roma 8 ayat 3, bahwa dia sendiri telah datang dalam daging misalnya. Tapi menarik, kenapa dalam Injil seperti Matius, Markus, Lukas itu tidak banyak disampaikan? Karena kita paham kan, memang tema dari Injil itu kan penekanannya sangat berbeda-beda. Dan kemudian kalau kita lihat, Injil itu kan adalah seperti narasi atau seperti sejarah. Jadi Yesus itu lahir, lalu dia dari keluarga bagaimana, kemudian kehidupannya seperti apa. Nah, dijelaskan di situ. Jadi artinya Injil itu tidak dibuat dalam bentuk literatur surat yang doktrinal begitu. Jadi lebih kepada kisah kehidupan Yesus, yang nanti kisah kehidupan Yesus ini diteologikan dalam surat-surat Perjanjian Baru, begitu. Kalau kita lihat intinya Pak, kalau kita melihat bahwa ada banyak teks dalam Perjanjian Baru yang membicarakan tentang inkarnasi, itu maksud saya. Iya, baik, terima kasih Pak Manurut. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan tadi Bapak bilang fokus saja menjelaskan kepada awam bahwa Yesus sang juru selamat. Lalu gimana cara menjelaskan secara sederhana pada orang yang bilang Tuhan orang Kristen itu ada 3? Secara yang Kristen aja susah memahami Tritunggal. Nah, silakan Pak. Ya, ini menarik. Kalau kita berbicara tentang Allah dan kita mulai dengan pertanyaan yang salah, maka apapun jawabannya akan salah. Pertanyaan yang salah itu contohnya apa? Allah itu 3 ya. Nah, itu kan sudah mematematikakan Allah. Sama seperti menghitung jengkol atau bakpao gitu. 1, 2, 3 gitu. Nah, contoh saja, Allah itu menyertai Pak Moderator. Sudah 1. Allah itu menyertai saya di sini. Sudah 2. Allah menyertai orang-orang Kristen di Amerika, di Eropa. Sudah ada berapa itu Allah itu kan? Allah hadir juga di benua Afrika, di Bosnia sana, di Nigeria sana. Waduh, ada banyak Allah dong. Kalau kita membicarakan kehadiran Allah dengan menggunakan kalkulator, maka kan sebenarnya para ilmuwan itu Pak, itu sudah fair dalam menjelaskan konsep Allah itu. Kalau berbicara Allah, maka sudut pandang atau pendekatan ilmu yang digunakan, disiplin ilmu yang digunakan adalah apa Pak? Metafisik. Metafisik. Karena faktanya setiap ilmu itu harus didekati berdasarkan rumpun ilmunya masing-masing. Anda tidak bisa kan mendekati atau memahami ilmu ekonomi dari ilmu kesehatan. Tidak akan bisa nyambung. Contoh kemarin COVID kan, yang dokter bilang lockdown, yang ekonom bilang jangan lockdown nanti ekonomi lumpuh dan seterusnya. Itu karena memang disiplin ilmunya itu harus dipahami berdasarkan hermeneutik atau penafsiran masing-masing disiplin ilmu. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah, lalu kita menggunakan ilmu matematika, ini akan repot sekali. Jadi Allah itu namanya metafisik. Meta itu di luar fisik, maka dia tidak bisa dihitung. Oh, adakah Pak sesuatu yang tidak perlu dihitung tapi harus diyakini? Ada. Dan dalam ilmu Pak, dalam ilmu itu diyakini bahwa ada sesuatu yang Anda tidak harus lihat dan Anda tidak bisa hitung, tapi itu adalah suatu kebenaran atau suatu kenyataan. Contoh, Pak Jonathan Edward, kalau Bapak bilang aku ini merasa, aku ini sedang berpikir. Lalu saya tanya, Bapak perasaannya berapa kilo Pak? Bapak perasaannya warnanya warna apa? Gitu.
saya mau hitung dulu berapa kilo perasaan Bapak. 5 kilo kah rasa senangnya? Warnanya warna merah kah? Bentuknya saya bulat atau panjang atau segitiga? Loh, saya tidak tahu Pak, perasaan saya ini warnanya apa, bentuknya apa, berapa kilo. Lalu saya berkata, oh berarti perasaan Bapak tidak ada kalau Bapak tidak bisa buktikan. Oh enggak kan? Karena perasaan itu metafisik Pak. Tidak bisa dihitung, tidak bisa diraba, tidak bisa diurai begitu. Namanya. Tapi bukan berarti tidak ada perasaan. Itu sebabnya ilmuwan pun mengakui perasaan itu ada walaupun tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu apa Pak? Hatinya bisa dibelah Pak. Jadi kalau Bapak nanti operasi Pak, nanti dokter bisa lihat bentuk hatinya Bapak itu besarkah, warnanya coklat kah, bisa gitu. Sama, ketika Bapak bilang aku berpikir, coba kita tangkap pikiran Pak Jonathan ini. Kita tangkap pikirannya mana ini, warna apa, posisinya sebelah mana Pak ketika Bapak berpikir. Itu adalah sesuatu metafisik yang para ilmuwan melarang untuk menangkap pikiran itu warna-warna apa, memenjarakan itu atau mencoba menghitung itu. Nah, tapi ada bagian fisik Pak yang bisa dilihat. Mohon maaf Pak, kalau operasi otak itu ya, bisa dilihat Pak, gitu. Oh ini warna putih rupanya ya, agak besar ini otaknya Bapak ini. Nah, makanya ada namanya bagian fisik, ada namanya bagian metafisik. Yang metafisik tidak boleh dimatematikkan, yang fisik itu bisa dimatematikkan, bisa diurai, bisa dilihat, bisa diukur, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara Allah, ini kan sederhana sekali. Allah yang Maha Kuasa, Allahu Akbar, misalnya begitu. Allah yang transenden, benar nak? Allah yang jauh di sana. Tapi Allah yang transenden, yang metafisik itu sekarang sudah menjadi fisikal dalam daging. Di mana sekarang kita bisa lihat dia, kita bisa pelajari dia, Allah di dalam daging itu. Malah ini lebih gampang menurut saya. Jadi kalau kita berbicara Allah yang Maha Kasih, kita bisa lihat itu di dalam Yesus. Tapi kan kita tidak pernah mengatakan Allah itu ada 3. Kalau sampai ada orang mengatakan Allah itu 3, bertengkar Allah itu, gitu, rebutan mereka, begitu. Nah, maka istilah Tritunggal itu kan bukan untuk menyimpulkan bahwa Allah itu ada 3. Makanya Tritunggal. Maka kata tunggal di sana jelas ingin memperlihatkan bahwa Allah itu betul-betul tunggal. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang ini. Itu maksudnya. Tapi dia jamak Pak. Dan sebenarnya setiap paham agama meyakini bahwa Allah itu jamak. Tunggal dan jamak. Begitu. Makanya dia maha hadir, maha kuasa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya dalam pengalaman saya Pak, menyampaikan kabar baik, selalu saya hindari penjelasan Tritunggal, karena itu menjadi perdebatan. Itu.